Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di Ontel Podcast. Podcast yang menyerap obrolan mahasiswa teknik lingkungan dan disajikan secara digital. Bagaimana nih kabarnya para pendengar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Anda jaga saya jaga Anda. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas sebuah topik yang tentunya menarik dan pastinya bermanfaat nih untuk kedepannya. Sebelum lebih lanjut, aku mau memperkenalkan narasumber yang hari ini bakal nemenin aku. Selamat datang di Ontel, Kak Mia. Halo semuanya. Jadi Kak Mia ini tuh sebenarnya aku sama Kak Mia baru kenal. Nah, Kak Mia ini adalah kakak tingkat aku di Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta, dan Kak Mia ini angkatan 16. Sudah lulus ya Kak, dan alhamdulillah sudah bekerja di salah satu perusahaan. Bagaimana nih kabarnya Kak Mia? Alhamdulillah baik. Intan sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oh iya, untuk mahasiswa aktif sekarang berarti kuliahnya online ya? Gimana tuh rasanya? Wah, susah sih, Kak. Karena dulu kan pas waktu offline kita sering banget ya kayak ketemu sama teman-teman secara langsung, terus praktikum bareng-bareng. Sekarang jadi semuanya di online kan susah sih, Kak. Oh, betul-betul. Berarti harus adaptasi juga ya, karena semuanya sekarang serba online. Berarti Tamtel juga sekarang sepi ya? Karena dulu kan banyak banget tuh aktivitas yang kita lakukan di Tamtel. Kayak ngobrol bareng kakak abang, terus cerita-cerita, makan, ngerjain tugas, atau bahkan sekedar ketemu kakak abang dan saudara kita tuh di Tamtel. Iya, Kak. Dulu kan medianya Tamtel ya untuk kita ngobrol, tukar pikiran, dan lain sebagainya. Tapi untungnya dengan berkembangnya media digital saat ini, kita jadi bisa mindahin obrolan yang biasanya di Tamtel, jadi pindah ke podcast kayak sekarang ini nih, Kak. Jadi sama aja tukar informasi, tapi beda media aja sih, Kak. Wah, betul-betul emang harus adaptasi ya terhadap kebiasaan baru sekarang. Terus kan Kak Mia udah kerja nih, gimana sih Kak rasanya baru masuk ke dunia kerja? Kan kalau aku nih sebagai mahasiswa yang mungkin masih lumayan jauh ya untuk ke dunia kerja, pastinya tuh penasaran banget gimana rasanya masuk ke dunia kerja. Wah, kalau aku jujur rasanya mengesankan sih dan menyenangkan juga karena ini kan job pertama aku sebagai seorang fresh graduate. Jadi banyak banget hal baru yang aku temukan di sini gitu dan aku juga masih harus belajar banyak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjaku yang sekarang gitu. Asik banget ya Kak, kayaknya dunia kerja jadi nggak sabar. Tapi gini Kak, kan kita tuh di TL itu banyak banget mata kuliahnya, dan menurutku TL itu lumayan luas. Sebenarnya tuh mata kuliah itu bakal kepake semua nggak sih Kak? Soalnya kan ada beberapa mata kuliah nih yang menurutku tuh agak susah gitu loh dimengertinya. Nah, kalau menurutku untuk terpakai semua atau tidak itu tergantung nanti lingkup atau sektor pekerjaan yang akan kalian pilih gitu. Jadi nggak menurutku nggak secara keseluruhan kita gunakan gitu, tapi ilmu-ilmu tersebut menjadi modal dasar kita untuk bekerja gitu. Kayak aku sekarang nih, aku dulu udah punya basicnya di TL, udah kayak belajar AMDAL, UKL, UPL gitu. Jadi ketika aku bekerja, ilmu-ilmu tersebut mempermudah pekerjaanku gitu. Karena kita sudah punya basicnya, tinggal memperdalam aja. Oh, gitu ya, Kak. Berarti tetap harus menguasai semua ya, Kak, biar nanti mempermudah juga. Betul-betul. Nah, kan sekarang kan Kakak udah dapat pekerjaan nih. Itu tuh susah nggak sih, Kak, dapat pekerjaan kayak gitu? Terus aku tuh pernah dengar ada platform namanya LinkedIn. Nah, Kamia pernah dengar gak sih soal LinkedIn? Atau Kamia sebenarnya tahu LinkedIn itu apa? Wah, aku sangat familiar ya dengan LinkedIn karena kan kita sekarang udah masuk di era 4.0 kan, di mana segalanya serba digital. Apalagi dalam kondisi corona ini, semuanya khususnya fresh graduate ya yang melamar pekerjaan itu sekarang udah nggak lagi pakai amplop-amplop yang ngeprint-ngeprint lowongan pekerjaan atau CV dikirimkan ke perusahaan. Nah, sekarang tuh kita semuanya serba digital dan menurutku itu adalah sebuah benefit yang harus kita manfaatkan gitu. Apalagi LinkedIn. Nah, LinkedIn ini menjadi salah satu job portal juga nih buat kita para job seeker untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi LinkedIn ini punya beberapa manfaat kali ya atau fungsi gitu. Uh, di antaranya kita bisa menemukan pekerjaan baru lewat LinkedIn, terus bisa menemukan informasi seperti magang atau internship, itu juga bisa kita dapatkan melalui LinkedIn.
Bisa juga kita menghubungkan diri kita dengan orang-orang profesional, misalkan praktisi-praktisi HSE atau praktisi-praktisi Enviro di LinkedIn itu juga bisa kita hubungkan, bisa kita dapatkan ilmunya di LinkedIn gitu. Dan juga nggak cuma itu, kita juga bisa belajar tentang keterampilan keilmuan kita di LinkedIn, karena di LinkedIn juga ada fitur namanya LinkedIn Learning gitu. Jadi kita juga bisa belajar lewat itu. Itu sih pengenalan LinkedIn-nya. Tapi sebenarnya penting nggak sih Kak untuk kita mempunyai LinkedIn buat job portal para job seeker? Wah, menurut aku penting ya, penting banget malah. Karena untuk aku pribadi, aku beberapa kali mendapatkan tawaran atau sebuah undangan wawancara itu melalui LinkedIn gitu. Jadi beberapa lowongan-lowongan pekerjaan juga aku dapatkan melalui LinkedIn, dan aku juga bisa berkoneksi langsung atau kontak langsung dengan para HR manager suatu perusahaan itu di LinkedIn gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan LinkedIn secara maksimal, menurut aku itu menjadi suatu nilai tambah ya buat kita gitu, untuk mencari pekerjaan. Jadi lebih mudah ya Kak, kalau dulu kan harus ngeprint, jalan-jalan nyari kerjaan. Sekarang udah tinggal masuk ke LinkedIn, bisa ada kemungkinan dikontak langsung sama HR-nya. Betul banget gitu. Jadi emang harus up to date gitu lah terhadap perkembangan teknologi sekarang. Tapi kan kalau misalnya kita naruh profil kita di LinkedIn nih Kak, pasti kan ada banyak data pribadi yang kita taruh di LinkedIn-nya. Nah, itu tuh aman nggak sih Kak data-data pribadi kita yang kita masukin ke platform yang notabene besar kayak LinkedIn? Nah, untuk LinkedIn sendiri itu kan sebenarnya sama seperti sosial media lain. Tapi LinkedIn ini bedanya sosial media yang cukup profesional gitu. Dan biasanya diisi oleh para praktisi-praktisi atau profesional-profesional di bidangnya gitu. Nah, karena LinkedIn ini termasuk dalam sosial media, jadi menurut aku juga tetap perlu hati-hati dalam menyebarluaskan data pribadi kita. Nah, contohnya ketika kita share suatu CV atau CV kita di LinkedIn, itu juga kita perlu memperhatikan untuk penyebaran data tempat tanggal lahir atau alamat lengkap itu sebaiknya perlu dihilangkan atau di-blur saja gitu, karena bisa juga dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Dan juga menurut aku tidak disarankan ya untuk share-share data pribadi seperti data KTP, kartu keluarga, SIM, terus akta kelahiran itu di LinkedIn itu tidak disarankan karena ya itu tadi bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Jadi tetap perlu waspada dan bijak dalam menggunakan sosial media. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak sertifikasi yang kita dapat juga harus di-blur ya Kak? Karena kan sertifikasi itu kan spesifik tuh biasanya ada barcode atau nomor sertifikasinya. Betul-betul ada. Aku juga pernah beberapa kali membaca suatu postingan dari para profesional itu tuh juga mereka menyarankan agar nomor seri dan barcode ada sertifikat atau pelatihan yang pernah kita ikuti untuk di-blur gitu, karena juga bisa disalahgunakan nih oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi. Apalagi untuk sertifikasi itu perlu biaya dan waktu ya Kak. Sayang banget kalau diambil orang begitu aja ya. Betul banget. Nah, kalau misalnya ini Kak, aku kan saat ini masih jadi mahasiswa ya Kak. Nah, waktu yang pas buat kita-kita nih punya LinkedIn itu kapan sih Kak? Menurut aku sebenarnya nggak ada waktu yang pas ya untuk kita punya LinkedIn. Jadi kita tuh bisa bikin LinkedIn kapan aja. Mau kita masih menjadi mahasiswa udah bikin LinkedIn atau setelah fresh graduate baru bikin LinkedIn itu tidak masalah. Tapi aku pribadi menyarankan untuk kalian yang masih menjadi mahasiswa, buatlah LinkedIn dari sekarang. Karena aku pribadi juga dulu membuat LinkedIn saat aku masih semester 5 atau 6. Gitu. Dan banyak banget yang bisa kita dapatkan dari LinkedIn itu sendiri gitu. Misalkan kita bisa mencari artikel-artikel dari yang ditulis oleh para praktisi itu di LinkedIn gitu. Dan kita juga nanti bisa dapat insight dari artikel atau postingan-postingan dari para praktisi tersebut. Tuh. Dan juga menurut aku bisa nyicil dari sekarang kali ya untuk yang mahasiswa. Jadi nanti ketika kalian fresh graduate itu kalian tinggal mempercantik profil LinkedIn kalian aja. Tuh. Gini Kak, kan waktu itu tuh aku sering banget ya, pas waktu masih maba nih, sering banget diwanti-wanti sama kakak tingkat. Jangan kupu-kupu ya kalau jadi mahasiswa,
harus aktif, harus ikut organisasi. Kalau misalnya bisa ikut PKM atau bikin jurnal harus ikut gitu. Nah, kalau misalnya di LinkedIn sendiri, organisasi apa aja sih yang Kak yang menarik dan bisa dimasukin ke LinkedIn itu gitu Kak? Nah, untuk organisasi itu sendiri sebenarnya semua organisasi yang pernah kalian ikuti itu bisa banget dimasukin di LinkedIn. Karena itu tuh bisa menjadi nilai tambah atau value tersendiri buat kalian. Tuh. Nah, nanti kalian juga bisa menuliskan job-nya kalian di organisasi tersebut itu bagaimana, tahun pelaksanaan atau tahun pengurusan kalian itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu bisa juga kalian jelaskan di LinkedIn gitu. Jadi bisa banget dimasukkan di dalam LinkedIn. Dan aku juga tidak menyalahkan untuk orang-orang yang tidak mengikuti organisasi ya, karena pastinya mereka juga punya value tersendiri. Kenapa Kak mereka tidak atau belum tergerak untuk mengikuti organisasi itu. Tapi berarti organisasi itu penting ya Kak. Jadi untuk sekarang yang belum ikut organisasi, monggo ikut organisasi. Atau harus berkarya di bidang lain ya Kak. Kayak contohnya menulis paper dan lain-lain ya Kak. Biar bisa menarik HR untuk merekrut kita gitu menjadi salah satu employee mereka. Betul banget. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh selama kuliah nih harus punya nilai tambah tersendiri gitu, entah dari bidang akademik ataupun dari non-akademik. Oke, kalau gitu step-step penggunaan LinkedIn itu sendiri gimana sih Kak? Sebenarnya untuk step-stepnya, yang terpenting dari penggunaan LinkedIn adalah kalian harus melengkapi profil LinkedIn kalian selengkap-lengkapnya. Itu kalau dari aku. Nah, untuk step-stepnya, apa aja sih yang perlu disiapin? Nah, yang pertama itu kalian harus siapin foto dan CV kalian. Nah, selanjutnya mungkin kalian yang lagi denger ini bisa sambil dibuka platform LinkedIn-nya ya, biar kalian punya gambaran, oh ternyata ada fitur ini, oh ternyata ada fitur ini, gitu. Sambil mendengarkan podcast ini, gitu. Nah, selanjutnya di LinkedIn juga ada yang namanya headline atau moto profesional. Nah, di moto profesional ini biasanya diisi oleh pekerjaan terakhir kalian atau posisi terakhir kalian. Nah, untuk yang bekerja biasanya kan diisi posisi terakhir kita nih sebagai suatu pekerja di suatu company. Nah, untuk kalian yang masih mahasiswa itu bisa banget diisi misalkan gini, Student of Environmental Engineering UPN Veteran Jakarta, atau bisa juga diisi mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Jakarta. Itu bisa banget diisi di headline. Jadi pastikan headline kalian itu mudah dicari oleh orang lain. Dan aku tidak menyarankan untuk mengisikan kata-kata mutiara di headline, karena headline ini biasanya isinya posisi atau jabatan terakhir kita. Tuh. Nah, selanjutnya di LinkedIn itu ada juga namanya resume atau ringkasan. Jadi ringkasan ini bisa jadi clickbait kita atau media branding kita terhadap orang-orang yang mengunjungi profil kita. Biasanya ringkasan ini diisi oleh pengalaman kita selama berkuliah atau background perkuliahan kita gitu, terus aktivitas kita selama kuliah itu apa aja. Misalkan kita pernah mengikuti aktivitas proyek, penelitian, atau menjadi asisten laboratorium, itu bisa banget kita tulisin di resume itu. Bisa juga kita isikan dengan skill-skill yang kita miliki. Tuh. Jadi ibaratnya orang-orang akan tertarik dengan profil kita ketika mereka membaca resume tersebut gitu. Nah, selanjutnya di LinkedIn juga ada fitur namanya pengalaman. Jadi di pengalaman ini kalian bisa isikan kegiatan kalian selama kuliah. Misalkan menjadi asisten dosen, asisten laboratorium, pengalaman proyek, magang kerja, ataupun volunteer-volunteer itu bisa kalian masukkan di kolom pengalaman gitu. Nah, terus juga kolom pengalaman ini biasanya juga dilengkapi sama deskripsi, tahun keikutsertaan kalian, dan juga opsional bisa jadi ditambahkan foto atau bukti-bukti yang menandakan kalau kalian tuh beneran ikut di kegiatan tersebut tuh. Nah, selanjutnya juga untuk kalian yang pernah mengikuti sertifikasi atau pelatihan, bisa banget nih kalian cantumkan di LinkedIn. Itu pelatihannya tentang apa, terus tahun berapa, itu bisa banget kalian masukkan di fitur sertifikasi. Nah, selanjutnya di LinkedIn juga ada fitur namanya skill.
Nah, skill ini bisa jadi kita tonjolkan di LinkedIn. Misalkan kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan nih, skill kita adalah pengolahan air atau water management, atau pengolahan air limbah, wastewater management, atau WWTP, atau juga pengolahan bencana, mitigasi bencana. Terus juga kita kan suka pemetaan nih, bisa juga kita tambahkan pemetaan lapangan, atau pengolahan data spasial, karena kan kita juga bisa nih menggunakan ArcGIS gitu. Nah, itu bisa banget kita tambahkan di kolom skill. Jadi skill-skill yang menunjang pekerjaan kita nantinya, itu bisa banget kita tambahkan di kolom tersebut. Dan yang terakhir ada kolom yang namanya pencapaian. Jadi kolom pencapaian ini di breakdown lagi dalam beberapa jenis. Ada pelatihan, terus ada award atau achievement atau pencapaian, ada juga paten, ada juga publikasi buat orang-orang yang suka publikasi jurnal, terus juga ada bahasa, kemampuan bahasa kalian, misalkan bahasa Inggris, Jerman, Indonesia, atau sebagainya, itu bisa kalian masukkan di situ. Organisasi seperti yang tadi, dan juga pengalaman proyek itu juga bisa kalian masukkan di kolom pencapaian tersebut. Itu aja sih. Dan saranku untuk kalian yang udah punya LinkedIn, aku menyarankan untuk kalian update LinkedIn kalian secara berkala. Jadi ketika kalian selesai melakukan suatu proyek atau selesai mengikuti perlombaan atau mengikuti organisasi, itu bisa banget langsung kalian masukin di LinkedIn. Gitu. Dan aku juga menyarankan untuk kalian menambah koneksi kalian di LinkedIn sebanyak-banyaknya dengan para profesional. Karena itu juga bisa menambahkan insight kalian terhadap suatu hal di dunia pekerjaan. Gitu. Jadi untuk yang mahasiswa bisa jadi gambaran, untuk yang sudah bekerja bisa menambah informasi kalian. Gitu. Maaf Kak, aku nggak fokus soalnya sambil buka-buka LinkedIn tadi. Ternyata penting dan menarik banget ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau apply LinkedIn, langsung aja ya. Ini kan tadi udah dijelasin nih sama kami ya gimana caranya. Intinya sih perbanyak pengetahuan, perbanyak pengalaman selama kuliah, baik di akademik maupun non-akademik, perbanyak ilmu juga, dan tentunya perbanyak relasi biar mempermudah kita ke depannya. Nggak kerasa ya udah 20 menit nih kita ngobrol sama Kak Mia, saking banyaknya informasi yang disampaikan. Karena waktunya udah mau habis, jadi aku dan Kak Mia mau pamit undur diri nih teman-teman. Semoga yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan jangan lupa juga siapin akun LinkedIn kalian secepatnya. Pastinya bakal berguna buat kalian di kemudian hari. Akhir kata, aku sama Kak Mia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye guys.